Nah, perlu kita jelaskan bahwa yang terjadi adalah kemarin Pak Prabowo mengeluarkan perintah berkali-kali untuk mengusut dan membongkar pagar laut. Tapi menterinya yang bertanggung jawab itu semua melimpir, malah berputar-putar kayak gangsing. kayak gangsing kan, menunjukkan ketakutan. Bahkan wakil ketua DPR yang wakil ketua Gerindra juga mencari celah bahwa pusing siapa yang mau dipanggil, gitu kan? Bingung dia. Nah, paling puncak adalah Menteri Kepolisi menyatakan tidak punya bukti bahwa ini adalah kasus pidana. Artinya anak buah Prabowo yang sekitar Pak Prabowo itu angkat tangan, kecuali Angkatan Laut datang dan menyatakan melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Oke? Pasti publik bertanya, sekuat apa sih aguan PT Agung Sedayu ini sehingga semua tunduk patuh dan takut? Oke? Saya ingin menjelaskan nilai proyek ini, saya sudah Presiden menyatakan, saya punya data menunjukkan bahwa dia menargetkan dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu untung 20.000 triliun. 20.000 triliun. Yang sangat fantastis. Oke. Nah, 20.000 triliun itu awalnya saya betul. Nah, setelah saya menghitung keuntungan yang dikejar dari, nanti Pak Holik menjelaskan pagar ini, dari jual beli pantai yang baru 30 km, yang kira-kira panjangnya itu akan mencapai 70-80 km sampai Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Nah, kalau di sini saja, ini Pak, ini sekitar 1 km lebih nih. Oke, 1 km ke lebarnya. Kalau saya kalikan saja 30 km kali 1 km itu 30 juta meter persegi. 30.000 hektar. 3.000 hektar. 30.000. 3.000 hektar. 3.000 hektar itu 30 juta meter persegi. 30 juta meter persegi. Dan kita sudah tahu bahwa modus yang dilakukan adalah mensertifikatkan, memberikan surat hak kepada rakyat yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat BPN untuk memberikan hak kepada rakyat seakan-akan laut ini adalah bekas daratan. Nanti Pak Holik, bapak-bapak lain menunjukkan bahwa ini kebohongan besar. Artinya mereka sudah menjual belikan laut. Dan ini kalau dihitung, laut yang dijual di PIK 2, pinggir laut itu 40-50 juta per meter persegi. Oke? Nah, biaya reklamasi kalau 3 meter itu, 3-5 meter itu 5 juta, ya 8 meter 10 juta. Nah, jadi saya menghitung bahwa saya anggap rata-rata lah biaya reklamasi 10 juta karena ada biaya nyogok di situ. Nyogok mulai dari preman sampai tokoh politik, sampai ulama, sampai pejabat pejabat hukum, mungkin sampai orang yang terpilih jadi presiden itu disogok. Betul. Dana sogokan dari sini saja, pantai ini saja, itu perkiraan saya dia siapkan 100 sampai 150 triliun yang 30 km. Yang 30 km. Kalau sampai 100 km berarti bisa lebih dari itu. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang. Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam. Terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, pagar laut itu terus bertambah panjang, dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar.
benar, kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN proyek strategis nasional maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan, tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tambak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya Yang ya. super cepat satu Yang lagi. super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Demi dan atas nama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menghentikan pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Sebab kalau diteruskan, rakyat akan menderita dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat akan semakin jauh dari harapan. Masyarakat berharap Presiden Prabowo menunjukkan empati dan simpati kepada rakyat. Proyek PSN PIK 2 sangat jauh dari sisi kemanusiaan dan penyelamatan lingkungan. Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSM, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Terlebih lagi di dalam pelaksanaannya, permasalahan yang ada di PSN PIK 2 adalah seperti puncak gunung es di tengah lautan yang nampak di permukaan kelihatan kecil, padahal di badan dan akarnya yang tidak terlihat menyembunyikan sejumlah masalah yang besar. Masalah itu akan menjadi bom waktu dan bisa meledak jika tidak ditangani segera. Yang menjadi persoalan mendasar, proyek tersebut bersifat swasta yang hanya menguntungkan pihak pengembang, dijadikan sebagai proyek strategis nasional dengan pemberian kemudahan izin dan segala fasilitas privilege lainnya, di mana mencakup kemudahan perizinan, sumber keuangan, pengerahan kekuatan birokrasi, dan alat pertahanan negara, semua dari pusat sampai daerah. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah,
semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Nah, kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali. Itu saya pikir jadi KPK. Kita berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa asetnya. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi, Mas, ya. Apa? Yang ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi, Mas, ya. Saya ingatkan. Iya, betul-betul. Bukan, kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi iya, jangan ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat, makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga. boleh ada bantah, Yang- tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, baik Bang Karni, baik. Terjadi perdebatan panas antara Said Didu dengan pendukung proyek Pantai Indah Kapuk, Rofi'i. Debat tersebut terjadi saat mereka berdua berdialog dalam acara Indonesian Liars Club yang dipimpin langsung oleh Karni Ilyas. Awalnya, Rofi'i menuding bahwa Said Didu memiliki kepentingan, salah satunya adalah tanah yang ia miliki seluas 10 hektar tidak masuk dalam proyek PIK. Hal itulah yang menurutnya membuat Said Didu melakukan demonstrasi dan membuat konten di daerah Keronjo. Pak siapa? Tadi yang diganti terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Saya enggak, tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Namun, Said Didu mengingatkan kepada Rofi'i agar tidak membawa masalah pagar laut ke ranah pribadi. Hal itu dikonfirmasi juga oleh Karni Ilyas. Ia memperingatkan agar Rofi'i tidak membawanya ke ranah pribadi. Said Didu lalu mengklarifikasi bahwa dirinya tidak sedang ingin menjual tanahnya. Ia lalu mengungkapkan bahwa tanah tersebut sudah ia miliki sejak 30 tahun yang lalu. Artinya tidak ada permasalahan dengan PIK. Ia juga menampi anggapan
bahwa dirinya mempermasalahkan etnis pemilik proyek Pantai Indah Kapuk II. Pasalnya, ia tidak mempermasalahkan etnis-etnis tertentu yang membangun perumahan, bahkan klaster-klaster elit. Namun, jika membangun hal tersebut dilakukan dengan menggusur warga, maka itu menjadi bermasalah. Sekian Pak Karni. Pak Robi, saya poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Jadi saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Said Didu, kalau yang demo ya, yang Baku Haji bukan, itu warga asli yang bukan. Anda saling menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Saya Pak tidak Said pernah Didu juga melakukan sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, Loh, bagaimana kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan boleh. Pak Said Didu. PSN adalah bode. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke?